Guys, di balik kabut yang menyelimuti tebing-tebing batu Tanah Toraja, ia berdiri bukan sebagai binatang ternak biasa. Ia adalah Tedong Bonga, sang legiun berwujud kerbau belang. Kulitnya yang memadukan hitam kelam dan putih susu bukan sekadar corak estetika alami, melainkan guratan takdir yang disucikan, guys. Bagi masyarakat Toraja, memanggil Tedong Bonga dengan sebutan hewan adalah sebuah simplifikasi yang naif, bahkan cenderung merendahkan. Ia adalah status, ia adalah gengsi, dan yang paling sakral, ia adalah kendaraan surgawi, guys. Ketika sepasang matanya yang albino menatap kamu, ada harga diri sebuah klan yang dipertaruhkan di sana. Harganya fantastis, di luar nalar logika pasar modern, bisa menembus ratusan juta hingga miliaran rupiah per ekor, guys. Kenapa manusia rela menukar harta demi seekor kerbau? Karena di tanah para raja ini, Tedong Bonga adalah mata uang tertinggi dalam transendensi spiritual dan strata sosial. Tanpanya, penghormatan terakhir bagi leluhur dianggap cacat, dan arwah sang mendiang akan terlunta-lunta di gerbang keabadian, guys. Pertanyaannya, kapan dan untuk ritual apa Tedong Bonga digunakan? Tedong Bonga bukanlah hewan pekerja. Ia tidak akan pernah menyentuh lumpur sawah atau menarik beban berat. Hidupnya dimanjakan, dirawat bak pangeran, hanya untuk satu tujuan akhir, ritual kematian. Jadi guys, secara spesifik, Tedong Bonga menjadi poros utama dalam ritual-ritual besar dan penting. Di antaranya, pertama, Rambu Solo. Ini adalah panggung utama sang Tedong Bonga. Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja yang terkenal megah dan syarat magis. Dalam kepercayaan asli Toraja, Aluk Todolo, arwah orang yang meninggal tidak serta-merta langsung sampai ke Puya atau surga. Tedong Bonga dikorbankan agar jiwanya menjadi kendaraan atau tunggangan bagi arwah sang mendiang agar dapat melesat cepat dan terhormat menuju Puya. Semakin banyak dan semakin tinggi kasta kerbau yang dikorbankan, terutama jenis Tedong Bonga seperti Saleko dan Loti, semakin tinggi pula tempat kelayakan arwah tersebut di alam sana, guys. Kedua, Mak Tinggoro Tedong. Ini adalah puncak teatrikal dalam Rambu Solo. Tedong Bonga akan dibawa ke tengah lapangan, lalu dikorbankan. Cairan merah yang mengalir ke bumi dianggap sebagai pensucian dan simbol pelepasan ikatan duniawi. Ketiga, sebagai simbol pemersatu dan pembagian status atau tongkonan. Selain saat penyembelihan, kehadiran Tedong Bonga yang masih hidup dalam prosesi Mak Palau atau mengarak jenazah adalah unjuk kekuatan dan kekerabatan. Setelah disembelih, tanduk kerbau ini tidak dibuang, melainkan dipasang di tiang depan rumah adat tongkonan. Semakin banyak tanduk Tedong Bonga berjajar, semakin agung dan disegani sejarah keluarga tersebut, guys. Jadi guys, bagi dunia luar, Rambu Solo dan pengorbanan Tedong Bonga mungkin terlihat sebagai pemborosan yang ekstrim. Namun bagi orang Toraja, ini adalah bukti cinta tertinggi. Mereka menabung seumur hidup bukan untuk merayakan kehidupan, melainkan untuk mengantarkan kematian dengan cara yang paling terhormat. Welcome to Toraja. Guys, di atas tanah tinggi yang diselimuti kabut purba, garis antara kehidupan dan kematian tidak pernah benar-benar digambar. Bagi dunia modern yang sinis, kematian adalah akhir, titik mutlak di mana tubuh membusuk, dilupakan dan dikunci dalam tanah. Namun di tanah Toraja, kematian hanyalah sebuah jeda singkat, sebuah transisi, bukan perpisahan, guys. Nah guys, selamat datang di semesta mak nenek, sebuah ritual yang kerap disalahartikan oleh mata asing yang dangkal sebagai sekadar festival membangkitkan mayat. Bagi mereka yang hanya bisa melihat dengan nalar yang sempit, mengeluarkan jasad yang telah mati puluhan tahun dari kedalaman patane atau makam batu, membersihkan debu dari tulang belulang dan memakaikannya setelan jas atau gaun terbaik, mungkin terasa mengerikan. Namun, ketakutan itu hanyalah cerminan dari ketidakmampuan kita memahami arti cinta yang melampaui batas waktu, guys. Jadi guys, ketika cinta menolak melupakan, Manenek bukanlah tentang kematian. Ini adalah perayaan kehidupan yang paling radikal. Ini adalah momentum di mana suku Toraja dengan lantang berkata kepada semesta bahwa ikatan darah tidak bisa dihancurkan oleh liang lahat. Bayangkan, sebuah ruang di mana seorang anak bisa kembali menatap wajah ibunya, menyisir rambutnya yang memutih dan memeluk tubuhnya yang telah mengering seraya berbisik, "Kami tidak pernah melupakanmu." Ini adalah wujud penghormatan paling tinggi, sebuah pembuktian bahwa mereka yang telah tiada tetap menjadi bagian utuh dari keluarga, guys. Siapa kita? Manusia modern yang seringkali merupakan orang tua kita sendiri yang masih hidup, berani menghakimi tradisi suci yang begitu merawat ingatan. Ritual ini menuntut penghormatan mutlak dari siapapun yang menapakkan kaki di bumi Seko. Ini bukan sirkus eksotis untuk memuaskan dahaga konten media sosialmu. Ini adalah ruang sakral. Jika kamu datang hanya dengan rasa penasaran yang murahan, tanpa rasa hormat yang mendalam, maka kamu tidak layak berada di sini. Nah guys, apakah kamu menganggap dirimu seorang penjelajah sejati? Atau kamu hanya turis yang mencari kenyamanan palsu? Tanah Toraja menantangmu. Datanglah saat angin Agustus berembus dan aroma rindu memenuhi udara. Masukilah wilayah tempat mak nenek digelar bukan sebagai penonton yang berjarak, melainkan sebagai manusia yang siap diuji keyakinannya tentang arti hidup dan mati, guys. Datanglah dengan kepala tertunduk dan hati yang terbuka lebar. Saksikan bagaimana air mata kerinduan berbaur dengan tawa reuni keluarga. Rasakan getaran magis saat jemari para anak cucu menyentuh lembut jasad leluhur mereka. Jika kamu berani melangkah melintasi batas ketakutanmu, kamu akan pulang dengan sebuah kesadaran baru bahwa mati ternyata tidak seasing itu, dan cinta jika dirawat dengan cara Toraja akan hidup abadi selamanya. Apakah kamu cukup berani untuk menghormati kehidupan di dalam kematian? Toraja menunggumu. Welcome to Toraja. Guys, pernahkah kamu merasa hidup ini begitu monoton, terjebak di antara tembok beton dan rutinitas yang membunuh jiwa? Kamu pikir kamu sudah pernah melihat dunia? Pikir lagi. Ada sebuah tempat di mana bumi tidak lagi berbatasan dengan langit, melainkan melebur menjadi satu. Tempat itu bernama Lolai, Tanah Toraja, sang negeri di atas awan yang sesungguhnya, guys. Nah guys, ini bukan sekadar tempat liburan, ini uji nyali ego kamu. Banyak tempat wisata menjanjikan kenyamanan, tapi Lolai menjanjikan keinsyafan. Di sini alam tidak sedang menyambut kamu dengan ramah. Alam sedang memamerkan keagungan yang egois, memaksa kamu sadar betapa kerdilnya masalah-masalah yang kamu banggakan setiap hari. Jadi guys, bayangkan berdiri di puncak tertinggi saat jarum jam masih menunjuk angka 4 dini hari. Udara dingin Toraja akan menusuk tulang kamu tanpa ampun, menguji seberapa besar ambisi kamu untuk menyaksikan magisnya dunia. Lalu perlahan tapi pasti keajaiban itu dimulai. Pertama, lautan awan yang angkuh. Di bawah kaki kamu, gumpalan awan putih bergulung-gulung tebal dan begitu masif. Kamu tidak sedang melihat awan dari jendela pesawat. Kamu sedang berdiri di atasnya, menatap samudera putih yang seolah menantang kamu untuk melompat dan tenggelam di dalamnya. Kedua, sang fajar yang provokatif. Saat matahari terbit, langit Lolai tidak sekadar terang, langit berdarah. Perpaduan warna merah tua, jingga dan emas membelah gumpalan awan dengan begitu dramatis. Ini bukan pemandangan yang menenangkan, ini adalah ledakan visual yang merenggut nafas kamu, guys. Ketiga, siluet tongkonan yang mistis di antara kabut dan awan. Atap-atap rumah ada tongkonan menyembul bagai perahu-perahu kuno yang terdampar di langit, sunyi, sakral dan mengintimidasi. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu cukup berani? Jangan menyebut diri kamu seorang petualang jika memori ponsel kamu hanya berisi gedung tinggi dan pantai yang itu-itu saja. Lolai adalah kiblat baru
baru bagi mereka yang haus akan kemegahan sejati. Sebagian besar orang hanya berani mengagumi lolai dari layar ponsel, mengklik tombol like sambil menghela nafas iri. Mereka terlalu malas menembus malam, terlalu manja untuk melawan dingin, dan terlalu takut kenyamanannya terusik, guys. Nah guys, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu hanya akan menjadi penonton yang pasif? Atau kamu punya cukup nyali untuk mengopek ransel kamu sekarang juga? Menembus liku-liku Toraja dan membuktikan sendiri bahwa surga itu nyata dan letaknya ada di lolai. Datanglah, runtuhkan kesombongan kamu di hadapan lautan awal lolai. Atau silakan tetap di tempat tidur kamu yang nyaman dan biarkan rasa penasaran itu menghantui kamu selamanya. Lolai menantang kamu. Berani terima tantangan ini? Welcome to Toraja. Guys, ada sebuah tempat di ujung selatan Sulawesi yang tidak sekadar mengundangmu untuk datang, melainkan menuntut penyerahan dirimu sepenuhnya. Tempat itu bernama Pantai Bira. Bukan, ini bukan sekadar tentang air laut yang membiru atau pasir putih yang biasa kamu lihat di brosur wisata murah. Pantai Bira adalah sebuah paradoks yang mengusik ketenangan jiwa. Saat kaki kamu pertama kali menyentuh pasirnya, saat itu jugalah keindahan menjadi teror visual. Jiwamu akan langsung dihentak oleh kenyataan yang ganjil. Pasirnya begitu putih, begitu halus, menyerupai tepung hingga terasa tidak nyata di bawah tapak kaki. Saking halusnya, ia seolah ingin menenggelamkanmu dalam kemurnian yang mengancam ego manusiamu yang penuh noda. Lalu, tataplah garis lautnya. Gradasi warnanya adalah sebuah provokasi visual dari bening kristal hijau Tosca yang menghanyutkan hingga biru pekat sedalam palung yang menyimpan rahasia berabad-abad. Laut Bira tidak sedang menyambutmu, ia sedang menantangmu untuk melompat dan kehilangan dirimu di dalamnya, guys. Jadi guys, Bira bukan tempat untuk melarikan diri dari masalah, melainkan tempat di mana kamu dipaksa berhadapan langsung dengan ketiadaanmu di hadapan semesta, guys. Nah guys, lihatlah tebing Aparalang. Itu adalah sebuah bisikan mistis. Tak jauh dari garis pantainya, tebing-tebing batu karang Aparalang berdiri angkuh seperti benteng para dewa. Disinilah ketenangan jiwamu akan benar-benar diuji. Angin muson bertiup kencang menghantam dinding batu, menciptakan suara gemuruh yang terdengar seperti bisikan kuno dari masa lalu. Masa ketika para pelaut tangguh Bugis Makassar menantang maut dengan kapal pinisi mereka. Jadi guys, berdirilah di tepi tebing itu. Lihatlah ke bawah ke arah ombak yang mengamuk berbusa-busa di atas batu karang. Ada bisikan aneh yang mendadak muncul di kepalamu. Apakah kamu cukup berani untuk melompat? Ataukah kamu hanyalah seorang penakut yang memilih aman di zona nyamanmu yang membosankan? Nah guys, banyak orang terprovokasi. Bira terus mengusik tidurmu karena tempat ini menawarkan keindahan yang magis sekaligus mengintimidasi. Ia menantangmu untuk merasakan sunyi yang menyiksa. Di kala senja, langit Bira akan terbakar oleh warna jingga dan keunguan yang begitu dramatis, meninggalkan kesunyian yang membuatmu mempertanyakan arti eksistensimu. Menaklukkan rasa takut, menyelami bawah lautnya dihuni oleh hiu-hiu karang dan arus yang kuat, menguji apakah nyalimu sebesar bicaramu. Nah guys, Bira tidak butuh pujianmu. Bira sudah megah sebelum kau lahir dan akan tetap agung setelah kau tiada. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Bira layak dikunjungi, melainkan apakah jiwamu cukup tangguh untuk menerima hantaman pesonanya yang menguji batas keberanianmu. Jadi guys, datanglah jika kamu berani membiarkan ketenangan hidupmu yang biasa-biasa saja dihancurkan oleh keindahan yang tak kenal ampun ini. Welcome to Bira.